Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebagai bangsa dan negara masyarakat Indonesia, kita terus mendukung keadilan di negeri ini agar aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya untuk mengendalikan, menjaga, menjadi pengayom, menjadi pelayan masyarakat. Nah kawan-kawan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita melihat pernyataan sikap tegas dari Alvin Lim, seorang pengacara terkenal yang tanpa pamrih membela hak-hak masyarakat Indonesia yang diambil hak-haknya oleh oknum-oknum, bahkan sering ditipu. Dia adalah sosok yang berani menentang kebijakan-kebijakan aparat kepolisian, kehakiman, kejaksaan yang berlaku korup, yang merugikan bangsa dan negara ini. Bahkan dia tidak takut sama sekali. Nah, dalam hal ini juga Bapak Alvin Lim, seorang pengacara ini, memberikan pesan tegas kepada Deddy Corbuzier. Apa yang menyebabkan dia menegur Deddy Corbuzier? Saya tidak tahu, tetapi kita akan melihat bagaimana pesannya sehingga membuat dia begitu nampaknya kesal terhadap Deddy Corbuzier. Dan kita langsung saja melihat pernyataan dari Bapak Alvin Lim, pengacara keadilan untuk masyarakat Indonesia. Selamat menyaksikan. Surat terbuka Alvin Lim untuk Deddy Corbuzier. Kenapa seperti gua yang membela masyarakat Indonesia, lu nggak mau bantu? Mungkin kalau lu bantu, ya kan, banyak masyarakat yang bisa dapat kasusnya itu selesai, Dad. Ya, lu seorang kolonel tentara lu, tapi masih takut sama kayak begitu. Gua aja berani keluar. Sesuatu yang nggak bener ya, yang fakta kita keluar. Tapi kalau memang bukan fakta, lu bilang sama gue yang mana yang bukan fakta di situ, ya. Nanti gue tunjukin bukti-buktinya, Dad, di situ bahwa gue ini selama ini selalu bicara kebenaran. Gue cuma mau, ya, lu bantu masyarakat. Hidup gue gak lama, Dad. Gue pengen kalau gue mati, lu tuh berani bela masyarakat. Uya saat ini berani, tapi subscriber dia tuh 1/10 subscriber lu. Gue udah lihat subscriber dia tuh sekitar 3 juta. Lu tuh 33 juta, bos. Ya, dia aja berani. Ya, kita tuh orang keturunan. Gua orang keturunan. Si Surya, Uya atau si Surya itu juga orang keturunan. Gue respect dia. Lu juga orang keturunan. Gue pengen kita orang-orang keturunan itu punya jiwa nasionalis, Dad. Jangan cuma lu pakai kehebatan lu untuk cari duit. Duit itu gak lu bawa mati, Dad. Gak lu bawa mati. Lu mati juga nanti masuknya ke peti mati 1 kali 2 meter. Gak lebih. Lu mau bawa berapa triliun di peti mati lu? Gak bisa. Ya. Jadi saran gue, Dad, selagi kita masih hidup, lu bantu mereka, lu bantu masyarakat Indonesia. Gua gak minta lu bantu gua bukan pejabat, gua bukan orang partai, gua gak butuh suara masyarakat, gua gak butuh popularitas. Yang ada gua ngomong-ngomong kayak gini, besok gua masuk penjara atau gua dibunuh orang, ditembak orang, gua siap gitu loh. Sama aja kok mati ditembak orang atau mati di penjara sama mati karena gagal ginjal ini nih, sama aja ujung-ujungnya. Ya, tapi minimal sementara kita di Indonesia, Dad, sementara kita masih hidup, kita bantulah masyarakat lah. Kita bikin Indonesia ini bisa bebas, bisa merdeka, Dad, dari korupsi, merdeka dari oknum. Lu denger gak Mahfud MD itu? Dia cerita, Mahfud tuh cerita semua dari kejaksaan, kehakiman, kepolisian, ya bahkan pengacara-pengacara itu banyak yang sudah
jadi oknum. Ya, sekarang kayak lawyer. Kalau dia nggak main duit, nggak nyogok, gimana dia bisa menang? Ya, di situ polisi tuh lu lihat, yang cepet naik pangkat kayak Wisnu ya. Dugaan gua itu dia naik pangkat cepet karena sering nyogok, sering nyuap ke atasan. Di situ makanya bisa naik pangkat, di situ ya. Mungkin lu pun juga tahu, tapi lu nggak berani ngomongin hal itu. Gua berani. Gua mau di penjara besok, gua siap. Ya, kalau nyawa seorang Alvin Lim perlu hilang, biar Indonesia bisa merdeka dari korupsi, gua kasih, gua kasih. Walaupun anak dan bini gua nggak rela, gua kasih nyawa gua. Karena gua tahu yang gua lakukan ini, kalau gua bisa bikin Indonesia ini bebas dari korupsi, ya kan, anak dan bini gue juga happy di situ. Dan bukan cuma dia, seluruh masyarakat Indonesia dapat impaknya di situ. Gue heran, lu badan gede, kata lu nyalinya gede ya, lu pakai baju-baju tentara itu belain Indonesia, tapi dalam perbuatan lu ya, konten-konten lu kagak ada yang bermutu, Gak ada yang bermutu gue lihat. Mana ada yang mengedukasi, menginformasi masyarakat? Gak ada. Ya, kalau nggak jilat pantat pejabat. Di backing udah dibayar duluan sama penguasa. Kalau mau niat di tahun 98 tersebut, nah di tahun 98 nggak usah lah, masih mending ya. Sekarang zamannya sosmed ya kan. Kalau dulu belum ada zamannya sosmed di tahun 98 itu, mereka langsung serbu. Sekarang kan kebanyakan keluar-keluar, percuma kita keluar-keluar juga di TikTok. Benar, sebenarnya kayak gitu, saya sepakat.